ini kalian kok hari ini praktikum percobaan penggunaan multimeter, dimana nanti multimeter yang dengan multimeter analog dan multimeter digital ya. Kemudian apa yang dilakukan nanti dengan alat ukur multimeter analog dan digital ini, nanti kalian pertama-tama melakukan pengukuran resistansi atau tahanan yang nanti data-datanya nanti akan silahkan dicatat di dalam tabel ini. Kemudian yang selanjutnya nanti melakukan pengukuran tegangan, baik tegangan DC maupun AC. Nanti tegangan DC nya nanti diantaranya menggunakan ini baterai AA, ukuran AA panas ini. AA ini 1,5 volt dan aki 12 volt. Kemudian di samping baterai dan aki juga menggunakan power supply, yang mana nanti ini nanti diukur di terminal ini ada 30 dan 12 volt DC ya. Itu untuk pengukuran tegangan DC. Kemudian juga dilakukan pengukuran tegangan AC, dimana sumbernya nanti sumber AC 1 fase dan 3 fase ya. Jadi ini nanti yang 1 fase itu terminal N dan P atau S atau R ini adalah 1 fase. Pokoknya pasangannya dengan N ini adalah 1 fase. Kalau 3 fase ya antara R dengan S dengan T. Oke, jadi perlu diketahui kalau 1 fase itu tegangannya 220, kalau 3 fase 380. Nah, setelah pengukuran tegangan DC, AC selesai, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran arus, baik arus AC maupun arus DC. Untuk arus DC untuk menggunakan multimeter analog. Jadi multimeter analog ini hanya bisa untuk mengukur arus DC ya. Kalau AC tidak bisa. Sini tidak ada fasilitasnya untuk mengukur arus AC. Maka nanti untuk mengukur arus AC menggunakan multimeter digital yang ini. Oke, saya kira teman-teman bisa dimulai untuk mulai praktikum menggunakan multimeter dengan mengikuti langkah-langkah yang telah disebutkan dalam laporan dalam petunjuk praktikum. Itu silakan ya dilaksanakan. Nanti kalau sekiranya kurang jelas bisa menghubungi saya sebagai dosen pembina. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Baik, sebelum kita melakukan pengukuran, kita akan melihat kepada resistor kapur. Baik, berhubung di resistor kapur tersebut terdapat 560 ohm, maka pada multimeter analog kita akan menyeting ke kali 10. Mengapa kita akan menyeting ke kali 10? Karena jika hasil dari pengukuran tersebut berada di angka 50, berarti jika dikalikan 10 menjadi 500. Kurang lebih seperti itu. Baik, sebelum kita melakukan pengukuran, ada hal yang harus kita hindari, yaitu jangan sampai resistor kapur tersebut mengenai anggota tubuh kita atau pada tangan kita. Mengapa demikian? Karena resistor pada tubuh kita memiliki tahanan yang lebih besar daripada resistor kapur yang ada di dalam resistor kapur tersebut. Berikut adalah cara pengukuran yang benar.
baik pada resistor kapur tersebut menunjukkan angka 550 ohm. Baik, setelah hasil pengukuran tersebut telah ada, maka selanjutnya kita akan tulis pada tabel yang telah ditentukan. Baik, kita akan melakukan pengukuran sebanyak 3 kali. Baik, untuk resistor wear one dan resistor elektronik, cara pengukurannya sama dengan resistor kapur yang telah tadi dijelaskan. Setelah kita melakukan pengukuran, maka kita akan melihat hasil pengukuran yang telah kita lihat tadi. Berikut adalah hasil pengukuran dari multimeter analog. Setelah kita mengukur tahanan atau resistan dengan menggunakan multimeter analog, maka selanjutnya kita akan lakukan pengukuran tahanan atau resistan tersebut dengan menggunakan multimeter digital, yaitu seperti berikut. Sebelum kita menggunakan multimeter digital, maka kita ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama dengan menyalakan multimeter digital dengan menindas tombol power. Nah, setelah itu kita akan menyetel multimeter digital sesuai dengan resistor yang akan diukur. Berikut adalah cara pengukuran dengan menggunakan multimeter digital. Dan berikut hasilnya. Mengapa kita menggunakan 2000 ohm atau 2K ohm? Karena pada resistor keramik atau kapur memiliki 560 ohm. Dan mengapa demikian? Kita menggunakan 2000 karena terdapat 2000 di atas angka 200. Karena kita menggunakan di atas angka yang telah ada di multimeter digital ini. Berikut adalah hasil pengukuran dari tahanan atau resistan dengan menggunakan multimeter digital. Dan untuk cara pengukuran resistor lainnya, cara pengukurannya sama dengan resistor kapur atau keramik yang telah kami jelaskan tadi. Berikut itu adalah ada baterai dengan tegangan 1,5 volt resistensi. Berikut cara men-settingnya. Iya, sambung. Oke, sip. Oke, ada tampak yang warna merah ini ya, ini bermuatan positif dan yang ini bermuatan negatif. Cara melakukannya itu seperti ini. Bisa dilihat di depan layar. Oke, ketika yang ini disentuhkan maka akan terukur di sini, di multimeter analog. Bisa dilihat. Berikut cara menghitungnya pada multimeter analog. Berhubung yang tertulis di sini yang telah disetting 2,5, maka kita akan berpatokan pada di sini yang 2,5. Maka cara menghitungnya dari sini ke sini. Nah, kita menghitung karena ini 150, 200 di sini, berarti di sini sekitar ya 160. Jadi ini yang 1,6 volt. Yang ini namanya power supply. Power supply ini kita akan menghitung tegangan arus DC yang pada power supply tersebut. Cara penggunaannya itu langkah-langkahnya yang pertama kita akan menyalakannya dengan menindus tombol power seperti tampak pada di layar. Oke, setelah power supply menyala seperti ini, maka kita akan, jika ingin menghitung berapa tegangannya, ini telah tampak ini 12, maka arus yang dari 0 sampai dengan 12 volt menggunakan di sini, yang ini. Nah, selanjutnya yang apabila di atas 12 volt, ini menggunakan yang di bawah ini yang tampak pada layar ini, sesuai dengan angka yang tertera di atas. Berikut adalah cara untuk menghitung berapa volt yang ada pada power supply tersebut. Caranya itu ya boleh dicontohkan, tampak pada layar. Usahakan yang perlu diperhatikan pada saat mengukur bagaimana tegangan yang ada pada power supply, yang ini nih positif dan negatif, ini tidak boleh goyang.
apabila goyang maka akan berpengaruh pada hasil pengukuran. Pada saat tampak seperti ini, jika dia menetap, jika positif dan negatifnya tetap tidak bergoyang, maka hasilnya akan lebih mudah untuk dihitung. Berikut ini adalah generator 3 fasa. Kita akan menghitung bagaimana tegangan yang ada pada generator 3 fasa dengan menggunakan multimeter analog. Cara penggunaannya yaitu hampir sama pada power supply yang tadi. Generator 3 fasa yang ini yang dimasukkan positif negatif yang di sini RSTN bisa tampak pada layar. Nah, setelah masuk begini, usahakan sama seperti pada pengukuran power supply tadi, tidak boleh goyang dan harus tetap bertahan agar bisa menghasilkan, agar hasilnya mudah dibaca. Nah, oke, ini setelah masuk begini maka kita akan membaca berapa tegangan yang ada pada generator 3 fasa. Boleh pada layar ini boleh diperjelas. Nah, itu cara menghitungnya dari sini, karena ini 250 volt. Nah, ini jadi perhitungannya dari sini, di sini 200. Nah, di sini setiap satu garis naik 5 volt, jadi ini ada 230 volt. Beginilah cara untuk mengukur generator dengan 2 fasa. Apabila kita ingin mengukur lagi dengan 3 fasa, maka kita harus menggunakan yang warna merah saja nih. Tampak pada ini warna merah. Tidak boleh menggunakan hitam. Kalau menggunakan hitam itu menggunakan 1 fasa. Baik, pada kali ini kita akan menggunakan 3 fasa. Karena pada pengukuran kali ini menggunakan 3 kali percobaan, di 3 fasa ini kita menggunakan di yang berwarna merah saja, yaitu bisa kita menggunakan RS, kemudian ke RT seperti ini, kemudian ST. Nah, dari sini kita sudah melakukan 3 kali percobaan. Baik, pada kali ini kita ambil contoh R ke S. Baik, berhubung pada 3 fasa ini menggunakan 380 ohm, kita akan men-setting multimeter analog ini ke 750. Karena di atas angka 250, di sini ada 750. Jadi kita menggunakan 750. Baik, kita ambil satu contoh yaitu RS seperti yang telah ada pada layar tersebut. Oke, ini adalah hasil dari pengukuran yang telah dilakukan. Berhubung karena ini arus AC, maka kita akan menghitung dari sebelah kanan ini. Tampak ada ini tulisan AC. Nah, maka apabila melangkah ke garis sebelahnya yang ini, nah itu jadanya 100. Jadi ini 1, ini 100. Ya, jadi begitu sampai seterusnya sampai di sini. Nah, ini harus bisa dipilih dari kanan atau dari kiri. Nah, ini kan dari sini. Nah, 1 2 3 4. Nah, karena di sini ada angka 4 di sini, berarti ini 400 volt. Nah, itu hasil pengukurannya. Ya, baik, berikut kita akan mengukur arus listrik DC. Kita menyiapkan 2 lampu yang di sini tertulis 2 volt 3 watt. Jadi kita akan mencari ini. Di sini watt sama dengan V kali I, mana I sama dengan watt per V. Jadi 3 per 12, 1 per 4. Nah, ini enggak? Baik, setelah kita menemukan 4 arusnya, kita akan menyeting milimeter analognya. Di sini tertunjuk off, lalu di sini ada DC volt DC. Kita putar. Baik, setelah kita mengetahui kota arusnya yaitu 0,25 ampere, mari kita men-setting milimeter analognya. Di sini terjun off, lalu kita akan memutar.
usahakan kalau kita mengetahui kuat arusnya itu 0,25, kita usahakan di atasnya ya. Setelah kita memparalel lampu tersebut, maka yang di sini kita tuju ke positif. Lalu berikut positif kita taruh di kabel yang satunya, yang ini ke tujuan di aki yang negatif. Nih, sebentar. Nah. Dan berikut hasilnya yaitu 124 mili atau 0,124 ampere. Setelah kita menggunakan ASU DC 13 sesuai dengan modul, kita akan ke power supply DC 12. Berikut caranya. Setelah seperti ini tertancap, mari kita power, kita on. Untuk milimeter analognya masih sesuai dengan seperti tadi ya, 0,25. Untuk yang bertanda negatif kita masukkan ke lubang negatif, dan untuk yang plus kita masukkan ke kabel sisi lainnya. Dan berikut kita akan mengukur arus listrik AC dengan multimeter digital. Kita membutuhkan konektor, kita tancap di sini, lalu di sini. Untuk yang hitam ini kita arahkan ke yang netral. Dan untuk yang ini kita sambungin ke multimeter digital. Nah, untuk kita mengetahui kuat arusnya, kita seperti tadi, ini sama dengan W per V. Untuk lampu ini memiliki watt 15 dan volt 220 ya. Terus ke sini. 15 per 220. 0,608 sama dengan 68 mili. Setelah kita mengetahui ini, maka kita akan mengatur milimeter digital tersebut. Seperti di sini ampere, dan untuk lampu ini adalah AC dan ini adalah DC. Jadi kita untuk yang kita dapatkan adalah 68 mili. Jadi kita paskan di angka 200. Untuk kabel terus konektor ini kita cabut yang warna hitam. Untuk probe yang hitam ini kita cabut. Yang probe warna merah kita pindah ke MA mili ampere, dan untuk yang kabel tersebut ini di COM. Minggu depan saya dulu. Setelah kita men-setting, untuk yang kabel ini kita tunjukkan ke netral. Nah, lalu untuk kabel ini nanti kita tuju ke sini, dan untuk yang positif ini kita tuju ke kabel merah. Atau fase ya. Iya. Multimeternya bisa di close up. Baik. Milimeter menunjukkan angka 71,8. Sumber tegangan pada 3 fase yang ini, di mana tegangannya sebesar 380 volt, maka beban bolamnya itu harus 2, dan bolamnya itu disusun seri. Bisa seperti contoh begini. Nah, ini seperti ini. Bolamnya itu harus 2. Kalau bolamnya tidak 2 atau kurang dari 1, itu tujuannya itu agar lampunya tidak putus, karena masing-masing lampu memiliki tegangan 220 volt. Nah, seperti ini. Nah, karena ini, kalau yang ini kan tidak menyala karena tidak disambung. Boleh menggunakan 3 bolam, akan tetapi jika menggunakan lebih dari 2 bolam, maka dayanya akan bertambah, dan semakin banyak bolam yang digunakan semakin bertambah dayanya, sehingga menghasilkan cahaya yang kurang terang. Nah, yang ini kami mengambil 2 bolam begini, tujuannya karena yang ukurannya sudah pas, baru
menghasilkan cahaya yang cukup terang.